Buku Informatika, kelas 10 tahun 2021, Bab 8, Dampak Sosial Informatika, Subbab A, Sejarah Perkembangan Komputer. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan kalian. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Akan tetapi, tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang sangat panjang. Nah, selanjutnya, mari kita simak bagaimana sejarah perkembangan komputer. Tetap fokus ya. Sejarah perkembangan komputer. Teman-teman, ternyata sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 tahun sebelum Masehi dengan abakus, sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Komputer kemudian dapat diprogram, yang dirancang oleh Charles Babbage. Dengan pemrogram pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita yang mengacu kepada sebuah tabel aturan. Walaupun sangat sederhana, diberikan sebuah algoritma komputer, sebuah mesin Turing dapat menyimulasi logika algoritma yang dirancang. Mesin abstrak sederhana ini menjadi dasar pengembangan bahasa-bahasa pemrograman dan teori otomata yang mendasari otomasi. Perhatikan bahwa perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak selalu dimulai dari model abstrak. Ini membuktikan bahwa berpikir komputasional selalu mendahului dan mendorong lahirnya teknologi. Sejak itu, beragam benda untuk membantu perhitungan ditemukan dengan kompleksitas dan kinerja yang makin tinggi. Perubahan komputer yang berlangsung terus sepanjang waktu dan secara berjenjang dipacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat komputer berevolusi. Di tingkat SMP, siswa telah mempelajari sistem komputer dan mengenal bahwa komputer bisa terdiri atas komputer personal, mini komputer, dan mainframe. Siswa juga sudah mempelajari berbagai jenis software, mulai sistem perangkat lunak, development tools, seperti compiler, IDE atau Integrated Development Environment, seperti yang dipakai untuk pemrograman dengan Scratch dan lain-lain, dan aplikasi, seperti email, pemroses kata, pemroses lembar kerja, presentasi, browser, laboratorium virtual, dan lain-lain. Siswa sudah mengalami bagaimana mudahnya menggunakan sistem komputer di zaman sekarang yang sangat berbeda dengan komputer yang pertama kali ditemukan. Ini sama dengan perkembangan alat transportasi. Misalnya dimulai dari kereta kuda, mobil kuno, sampai mobil modern tanpa awak sekarang. Mempelajari sejarah sangat penting untuk belajar dari masa lalu. Belajar tentang keberhasilan dan kegagalan, serta betapa mesin dan teknologi yang ditemukan akan mempercepat penemuan mesin-mesin baru dan komponen-komponen yang lebih tangguh dengan ukuran yang makin kecil, tetapi kapasitas dan kinerjanya makin tinggi. Mesin komputer juga lahir dari konsep. Perkembangan teknologi juga tak lepas dari perkembangan ilmuwan dan insinyur yang mengembangkannya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menciptakan mesin, tetapi juga menciptakan konsep-konsep yang dipakai sampai sekarang. Misalnya, algoritma ditemukan pada tahun 830 oleh Al-Khwarizmi. Di tingkat SMP, kalian juga sudah dilatih untuk merangkum bahan bacaan digital. Kali ini, kalian diminta untuk merangkum informasi tentang perkembangan komputer, hardware, dan software, dan tokoh-tokoh yang berperan di balik perkembangan tersebut. Karena banyak, kalian harus memilih suatu periode tertentu yang pendek dan paling menakjubkan untuk kalian, serta mengulas mesin yang ada saat itu berikut tokoh-tokohnya. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian Ayo Berdiskusi.
Pada aktivitas ini, kalian diminta untuk menelaah kejadian, tokoh, atau benda yang menjadi bagian penting sejarah perkembangan komputer. Berdasarkan hasil penelaahan, buatlah suatu paparan kreatif dengan menggunakan beragam peraga untuk menyampaikan hasil penelaahan di depan kelas. Ikutilah petunjuk dari guru ya. Teman-teman, kalian sudah menyimak materi sejarah komputer. Selanjutnya, mari kita renungkan pemahaman yang didapatkan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Hal baru apa mengenai sejarah komputer yang kalian dapatkan hari ini? 2. Apakah kalian sudah memahami bahwa komputer merupakan alat untuk membantu manusia menjalankan gagasan hasil berpikir komputasionalnya? 3. Menurut kalian, apa dampak komputer yang paling penting bagi perkembangan peradaban manusia? 4. Menurut kalian, peristiwa, tokoh, atau benda apa pada sejarah komputer yang paling menarik? Mengapa? Sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Produksi Kemendikbudristek tahun 2021.